Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atun, saya dari jurusan Tadris Biologi kelas Biologi C semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis inovasi pembelajaran dengan wilayah kajian inovasi pembelajaran alternatif. Teman-teman, jangan lupa disimak ya. Baiklah, yuk disimak. Di sini saya menganalisis 5 jurnal yang telah terindeks, di mana diantaranya yaitu 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Nah, ini dia jurnal yang telah saya analisis diantaranya. Silakan dibaca ya teman-teman. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 4E dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada pembelajaran IPA Biologi siswa kelas 8E SMP Negeri 9 Jember tahun pembelajaran 2013-2014. Latar belakangnya yaitu keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran ini akan membantu siswa lebih memahami materi pelajaran yang sedang dipelajarinya dan menanamkan pengetahuan lebih lama dalam memori berpikir siswa dibandingkan siswa yang pasif atau hanya menerima suapan materi pelajaran dari guru, di mana pembelajaran IPA ini menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa ini mampu menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam mempelajarinya sangat penting untuk mengajak siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Metodologinya yaitu metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode tes. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis data ini dilaksanakan pada hasil observasi aktif siswa dan hasil belajar siswa, yaitu berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dari analisis tersebut yaitu hasil yang didapatkan dari pembelajaran dengan menerapkan model learning cycle 4E adalah terjadi peningkatan aktivitas belajar. Bisa dilihat ya bagaimana peningkatannya. Kemudian jurnal yang kedua yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa SMA di kawasan pesisir Kalimantan Selatan. Belakangnya yaitu lingkungan ini dapat digunakan sebagai sumber belajar secara langsung, di mana proses pembelajaran yang mempertemukan siswa ini dengan objek yang dipelajari dapat meningkatkan produktivitas belajar siswa. Penelitian ini merupakan bagian dari implementasi pengembangan buku ilmiah populer berbasis potensi lingkungan pesisir, di mana minat belajar siswa ini didata menggunakan angket respon siswa, kemudian melibatkan 5 siswa masing-masing sekolah yang dianalisis secara deskriptif. Proses belajar siswa ini dilaksanakan dengan pendekatan saintifik dengan bahan ajar berupa buku ilmiah populer yang dikembangkan dari hasil penelitian keanekaragaman hayati lingkungan pesisir di Pulau 9 Kota Baru. Hasil penemuannya yaitu peningkatan hasil belajar siswa ini yang telah dianalisis berdasarkan hasil hitung N-gain score evaluasi, yaitu respon siswa di sekolah A memperoleh skor presentase 85,5% atau positif dan sekolah B memperoleh skor 87,5%. N-gain ini peningkatan hasil belajar kognitif siswa di sekolah A adalah 0,42 sedang dan siswa di sekolah B adalah 0,79 yaitu tinggi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pembelajaran ini yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar mampu meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kognitif siswa SMA. Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Air untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 8E di SMPN 1 Sumber Baru Pokok Bahasan Ekosistem. Latar belakangnya yaitu pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang di dalamnya terjadi interaksi antara seorang guru dan siswa, serta siswa dan objek untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang masih belum mencapai KKM. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan model air untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 8E
7E SMP Negeri 1 Sumber Baru. Hasilnya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar ini secara klasikal mengalami peningkatan, di mana siklus 1 ranah kognitif ini secara klasikal adalah 71,42% dan mengalami peningkatan pada siklus 2 menjadi 85,7%. Kemudian ranah afektif pada siklus 1 yaitu pembelajaran biologi 275,69% dan siklus 2 yaitu sebesar 77,78%. Kemudian ranah psikomotor siklus 1 yaitu 70,14% dan siklus 2 menjadi 80,9%. Artinya berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran air atau auditory intellectually repetition dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian judul yang keempat yaitu Preparing Students for a Distance Learning Environment, a Comparison of Learning Strategies of In-Class and Distance Learners. Latar belakangnya yaitu strategi belajar adalah perilaku yang mempengaruhi bagaimana pelajar ini memproses informasi. Lebih khusus lagi, mereka adalah setiap perilaku atau pemikiran yang memfasilitasi pengkodean sedemikian rupa sehingga integrasi dan pengambilan pengetahuan ini dapat ditingkatkan. Metodologinya yaitu strategi ini diberikan kepada mahasiswa bisnis dewasa 25 tahun dan lebih tua di sebuah perguruan tinggi seni liberal. Ini biasanya tipe siswa yang paling sering tertarik pada kesempatan belajar jarak jauh. Kelompok tersebut terdiri dari pelajar dan dalam kelas dengan jarak jauh. Secara total, survei ini menghasilkan 290 persediaan yang bisa digunakan. Instrumen yang dikirimkan ke 192 peserta didik jarak jauh itu dikembalikan oleh 78 siswa atau setara dengan 41%. Hasil penelitiannya yaitu analisis varian atau ANOVA diproduksi untuk masing-masing subskalasi untuk siswa laki-laki di kelas VS siswa pembelajaran jarak jauh laki-laki dan siswa perempuan di kelas VS rekan-rekan pembelajaran jarak jauh. ANOVA juga diproduksi untuk masing-masing subskalasi untuk siswa laki-laki di kelas V versus perempuan di kelas, dan pembelajaran jarak jauh laki-laki versus pembelajaran jarak jauh perempuan. Seperti disebutkan di atas bahwa subkelompok belajar jarak jauh ini jumlahnya kecil. Istilah dari siswa laki-laki tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik. Jurnal yang kelima yaitu dengan judul Virtual Laboratory and Learning Management System Optimal Control Theory Education. Latar belakangnya yaitu pendidikan sistem kendali merupakan proses yang sangat spesifik karena pengetahuan ini diperoleh melalui kombinasi fakta teoritis dan verifikasi praktisnya, di mana verifikasi praktis ini dilakukan melalui latihan laboratorium menggunakan sistem dan proses simulasi atau nyata. Laboratorium virtual ini nyaman untuk digunakan sehingga melakukan latihan laboratorium ini pada sistem simulasi terutama karena memungkinkan siswa mengubah dan mengamati perilaku sistem secara interaktif. Laboratorium jarak jauh adalah pilihan yang baik untuk melakukan latihan laboratorium pada sistem nyata karena memungkinkan siswa untuk mengontrol peralatan laboratorium secara interaktif dari lokasi yang jauh. Metodenya yaitu dilakukan survei mata kuliah. Telah dilakukan di lingkungan model menggunakan kuesioner modul aktivitas model selama beberapa tahun terakhir. Simulasi EJS dan yang dikembangkan sebagian besar digunakan sebagai aplikasi yang terdiri dari pendidikan teknik dan siswa mengkonsekuensinya secara lokal. Contohnya bisa dilihat ya. Hasil penemuannya yaitu lingkungan belajar virtual yang diperoleh dengan menggunakan laboratorium virtual dan jarak jauh ini dapat merangsang baik siswa maupun guru. Terima kasih telah menonton dan menyimak videonya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.